Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 48. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah perikop yang cukup panjang dari ayat 35 sampai ayat 58. Karena itu kita tidak akan membaca keseluruhan, kita akan membagi bagian ini menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan membaca dari ayat 35 sampai 48 yang akan kita bahas hari ini. Dan ayat berikutnya, yaitu ayat 49 sampai ayat ke-58, kita akan membahasnya pada hari Senin, nanti pada saat kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Baik saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 48. Judul daripada perikop itu adalah kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau tabur, engkau sendiri taburkan, tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yang ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus sedang memberikan jawaban kepada orang-orang yang pada saat itu sedang meragukan kebangkitan tubuh. Nah, memang pada saat itu, khususnya di daerah Korintus, ada ajaran-ajaran filsafat yang mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah penjara jiwa. Sehingga ketika tubuh ini mati, jiwa manusia terbebas dari penjara jiwa ini. Kemudian Rasul Paulus datang dengan pengajarannya tentang bagaimana orang akan dibangkitkan. Rasul Paulus kemudian menolak ajaran yang tadi mengatakan bahwa tubuh adalah penjara jiwa itu, dan kemudian mulai meneguhkan ajaran Alkitab tentang kebangkitan orang mati. Saudara, mengapa orang-orang Yunani itu menolak tentang ajaran, atau orang Korintus itu menolak tentang ajaran kebangkitan orang mati? Karena mereka mulai berpikir, tubuh kita kan sakit-sakitan. Tubuh kita mengalami penurunan fisik. Kemampuan-kemampuan kita mulai melemah akibat penuaan. Lalu mengapa dibangkitkan? Kalau dibangkitkan, apakah gunanya? Kan sudah tua dan sakit-sakitan. Maka tidak ada gunanya tubuh kita dibangkitkan dengan keadaan seperti itu. Lalu mengapa harus dibangkitkan? Rasul Paulus kemudian menjawab penolakan itu, atau alasan penolakan itu dengan cara dia menggunakan analogi atau perumpamaan menanam pohon. Dia bilang, kalau kamu menanam pohon, kamu kan tidak tanam pohonnya. Yang kamu tanam adalah
biji dari pohon itu. Ketika biji pohon itu kamu tanam, yang tumbuh bukan biji, tapi pohon. Allah itu mampu mengubah biji itu dan memberikan kepada biji itu tubuh, yaitu pohon itu sendiri. Dan biji itu kemudian memiliki kualitas yang berbeda dengan pohon. Biji tidak punya daun, biji tidak punya dahan, biji tidak punya buah. Tapi biji itu ketika dia mati kemudian ditanam di dalam tanah, kemudian biji itu kemudian tumbuh menjadi pohon yang kuat. Dan kemudian pohon itu pun berbuah. Nah, dari situ Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan mampu memberikan biji itu sebuah tubuh yang berbeda, tubuh yang memiliki kualitas yang berbeda dari hanya sekedar biji yang sangat sederhana. Dan dengan demikian juga Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Tubuh yang kita miliki sekarang adalah tubuh sementara. Tubuh ini akan mengalami penyusutan sejalan berjalannya waktu. Kelemahan-kelemahan tubuh kita mulai akan terekspos. Ya, rambut kita mulai putih, ada yang mulai rontok, kemudian kulit kita mulai keriput, kekuatan organ-organ tubuh bagian dalam kita itu pun mungkin mulai tidak begitu kuat seperti dulu, dan lama-lama mulai menurun. Tapi kemudian ketika kita nanti dikuburkan, Tuhan datang dan Tuhan akan memulihkan tubuh kita. Dia akan mengubah tubuh kita, mentransformasi tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak lagi menjadi tubuh yang sama seperti tubuh yang sekarang ini. Tubuh kita akan diubah dengan kualitas yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Sehingga tentu pada saat kita bangkit, kita tidak akan mengalami sakit seperti yang kita alami dengan tubuh kita sekarang. Kualitas kehidupan kita pun dikatakan kekal. Artinya tidak ada kematian. Tidak ada sakit penyakit yang bisa menggagalkan tubuh kita sehingga kita bisa mencapai kekekalan. Kualitas tubuh seperti itulah yang akan kita miliki pada saat nanti Tuhan Yesus datang dan membangkitkan kita dari antara orang mati. Saudara, bagi saudara sekalian yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit dan berbagai kelemahan tubuh lainnya, mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit, mungkin saudara sedang divonis mengidap suatu penyakit yang akan segera menjalar kepada seluruh tubuh saudara, dan mungkin bahkan ada saudara mungkin sudah divonis hidup saudara mungkin sisa beberapa waktu ke depan, atau mungkin saudara yang mengalami penyakit-penyakit ringan seperti mungkin encok, asam urat dan sebagainya. Nah, saudara percayalah bahwa tubuh yang kita miliki sekarang itu tidak akan selamanya. Dan dengan demikian penderitaan yang kita miliki pun tidak akan selamanya. Karena itu kita tetap harus berdoa, tetap harus percaya kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan sembuhkan, Dia akan sembuhkan. Tapi percaya kalaupun Tuhan tidak sembuhkan kita, tubuh ini akan dikubur dan Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Tubuh yang lebih sempurna, tubuh yang lebih baik daripada tubuh yang kita miliki saat ini. Dan karena itu, tubuh kita yang kita miliki nanti adalah tubuh yang tidak akan binasa, tubuh yang kekal. Dan itulah menjadi pengharapan bagi kita. Saudara, tubuh orang Kristen itu bukan penjara jiwa. Tubuh orang Kristen akan diubah dalam kemuliaan surgawi, sehingga kita akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah kita, dengan tubuh kita yang sudah ditransformasi, sudah diubah oleh Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang mengalami kelemahan-kelemahan dalam tubuh saudara? Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan agar dapat memiliki pengharapan bahwa kelemahan-kelemahan yang saudara miliki pada saat ini di dalam tubuh saudara tidak akan berlangsung selamanya dan akan berakhir. Saudara, percayalah bahwa penderitaan yang kita alami dalam tubuh kita yang terbatas ini tidak akan selamanya, sebab tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih juga Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghampiri Engkau di dalam renungan pagi spiritual life ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran dalam tubuh kami, dan kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan semua apa yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa mengerjakannya dengan baik, sehingga semua yang kami kerjakan hari ini itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.